Iya, pada prinsipnya rehabilitasi kan upaya pemulihan ya. Nah, kemudian untuk rehabilitasi narkoba ini adalah upaya pemulihan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang meliputi upaya rehabilitasi medis, sosial, dan juga pasca rehabilitasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, pemakaian dosis yang lebih tinggi, kemudian keinginan kuat untuk memakai, dan kalau tidak memakai dia akan merasakan keluhan yang berat. Nah, itu sudah ada tanda-tanda ke arah kecanduan atau adiksi. Hai Sobat Bersinar, selamat datang di podcast Bengawan Surakarta, bebarengan ngelawan narkoba bersama BNN Kota Surakarta. Dengan saya Indri yang akan menemani Sobat Bersinar semua dalam podcast kali ini. Ada tema menarik yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini, yaitu jangan takut rehabilitasi. Dan ada narasumber yang berkompeten di bidang rehabilitasi yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang pada kali ini, yaitu dengan Dr. Astrid. Hai Dr. Astrid, selamat siang. Selamat siang Bu Indri, selamat siang Sobat Bersinar. Baik dok, ini kita bahas nih tentang tema yang akan kita angkat, yaitu jangan takut rehabilitasi. Iya. Sebelumnya nih dok, ceritakan dong dok, sudah berapa lama bekerja di BNN? Ya, iya Bu Indri. Jadi alhamdulillah saya sudah bekerja di bidang rehabilitasi narkoba di BNN itu sejak 2015. Sebelumnya memang saya berdinas di BNN Provinsi Jawa Timur dan baru tahun 2020 saya bergabung di seksi rehabilitasi BNN Kota Surakarta. Baik, udah cukup lama juga ya dok, 10 tahun ya, dari tahun 2015 sampai dengan saat ini di tahun 2025. Selama 10 tahun bekerja atau berkecimpung di bidang rehabilitasi, ada pengalaman unik apa sih dok yang dokter dapatkan gitu, yang dokter jalani lah ya? Iya, tentu saja selama 10 tahun ini kami menemui berbagai latar belakang pasien yang beda-beda, kasus juga permasalahan ketergantungan, komplikasinya juga beragam. Namun ada satu pasien yang memang masih saya ingat sampai sekarang, yang mungkin juga menjadi pembelajaran buat kita para ibu-ibu ya, Bu Indri. Jadi saat itu ada pasien yang remaja putri, masih kelas SMP kelas 2 saat itu, dia pengguna obat-obatan. Waktu itu terkenalnya pil koplo atau Trihex ya. Dia diantar ibunya, di situ ketika kita asesmen ternyata dia punya masalah kehilangan figur seorang ayah, kemudian juga stres dengan keluarga, juga dengan sekolah, pengaruh teman juga dia menggunakan. Saat itu sempat menjalani beberapa sesi, tetapi akhirnya drop out. Kita tidak berkontak lagi dan sudah dihubungi. Ternyata 2 tahun kemudian saat SMA saya bertemu lagi. Tapi saat itu dia dibawa oleh petugas aparat hukum untuk di asesmen terpadu. Ternyata dia terlibat dalam transaksi jual beli narkoba bersama pacarnya, dan dia saat itu sudah berubah kecanduannya, bukan lagi obat-obatan tapi sudah sabu, dan terlibat dalam jual beli sabu itu. Baik, serem juga ya dok ya, ngeri ya. Dia remaja lagi, anak SMP, betul. Yang awalnya adalah obat-obatan yang dari dokter katakan, sampai dengan terlibat atau terkait terjaring ya masalah hukum di situ. Dan sebetulnya itu kenapa sih dok ini bisa sampai jadi kecanduan narkoba, itu gimana sih ceritanya itu? Iya, mungkin sebelum kita berbicara jauh sampai kecanduan, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih alasan seorang bisa menggunakan narkoba awalnya. Nah, pertama ada yang karena alasan ikut-ikutan atau to fit in, jadi karena teman-temannya pakai dia ikut pakai. Kemudian ada juga yang dia untuk merasakan euforia, kesenangan atau kenyamanan, itu istilahnya tuh feel better ya. Nah, ada juga yang to do better, jadi dia sebagai stimulan supaya dia mungkin bisa kerja lebih giat atau belajar lebih giat. Nah, ada juga yang dia memang untuk pengobatan, jadi dia seolah sebetulnya punya masalah psikiatris, tapi dia mencoba untuk mengobati dirinya sendiri dengan menyalahgunakan obat. Nah, baru dengan alasan penggunaan awal itu, dia akan mengenal tuh, coba pakai obat-obatan maupun narkoba jenis lainnya. Dari yang coba pakai karena faktor intens, misalnya diajak teman, pada saat-saat tertentu atau pengguna rekreasional, lama-lama akan meningkat menjadi penggunaan situasional, misalnya untuk mengatasi kecemasan atau mungkin setiap kali ada stresor dia baru pakai. Nah,
penggunaan akan terus meningkat sampai intensif. Nah, kalau sudah intensif itu dia mungkin tidak ada ajakan teman maupun tidak ada faktor pemicu pemakaian, dia akan tetap memakai. Nah, karena dia merasa ada yang kurang kalau tidak memakai. Itu sudah pada tahap kecanduan. Nah, dari mulai coba pakai sampai kecanduan, banyak faktor yang mengaruhi. Selain tadi kan lingkungan ya, seberapa mudah akses dia mendapatkan narkoba, kemudian seberapa intens teman-teman yang mengajak, atau faktor psikis misalnya tadi semakin dia memiliki latar belakang mungkin riwayat trauma atau mungkin masalah kesehatan mental itu akan lebih beresiko, dan juga ada faktor biologis. Jadi seseorang yang menggunakan narkoba pada dasarnya itu akan menargetkan suatu fungsi di otak yang namanya pusat kesenangan atau pusat rasa senang. Nah, di situ ada namanya hormon dopamin ya, atau neurotransmitter dopamin, yang mana pada kondisi alami sebetulnya itu dihasilkan misalnya ketika kita tidur yang cukup, makan makanan yang kita sukai, atau kita melakukan hobi, itu akan teraktivasi sendirinya dalam jumlah yang cukup. Nah, tetapi ketika orang mengkonsumsi narkoba, itu akan dihasilkan berkali-kali lipat, sehingga yang dirasakan euforia atau senangan yang berlebihan. Nah, otak akan menanggapi sinyal itu sebagai suatu reward atau hadiah yang luar biasa. Sehingga dia akan teringat memori, oh ketika dia ada masalah akan cepat terselesaikan dengan itu, atau mungkin ketika dia butuh untuk doping dia akan teringat ke situ. Hingga akhirnya ada pengulangan-pengulangan, memorinya semakin kuat. Nah, jadi lama-lama ada perubahan struktur dan fungsi dari otak. Yang akhirnya kalau dia tidak memakai, dia merasa tidak bisa beraktivitas secara normal, sehingga membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau sudah ada pemakaian dosis yang lebih tinggi, kemudian keinginan kuat untuk memakai, dan kalau tidak memakai dia akan merasakan keluhan yang berat. Nah, itu sudah ada tanda-tanda ke arah kecanduan atau adiksi. Dari beberapa faktor yang dokter katakan dari awal bahwa rekreasional atau sampai dengan tahap kecanduan, adanya faktor biologis seperti otak yang tadi dokter katakan, faktor biologis, faktor sosial, faktor psikologisnya gitu. Dari semua korban penyalahguna atau pecandu narkoba ini, apakah bisa sembuh sih dok? Dari pemakaian, dari pecandu, dari pemakaian mereka ini apakah bisa sembuh? Iya, jadi ketika seorang baru pakai saja sudah ada ingatan memori yang tertanam ya, bagaimana sensasi euforia dari penggunaan zatnya itu. Penggunaan berulang akan semakin menguatkan memori tersebut. Sampai akhirnya terjadi perubahan struktur dan fungsi di otak secara kronis. Yang mana itu ada kondisi yang sudah kronis ya, tidak bisa disembuhkan secara total, tetapi hanya bisa dipulihkan melalui program rehabilitasi seperti itu. Baik dok, jadi dokter katanya udah sampai ke rehab nih ya dok ya. Iya. Tadi kan dokter bilang bahwa korban penyalahguna atau pecandu narkoba ini masih ada nih harapan pulih dengan mengikuti atau menjalani program rehabilitasi. Sebelum kita lihat dengan jalurnya ala rehabilitasi, saya pengen tanya dulu nih, sebenarnya rehabilitasi itu apa sih dok? Iya, pada prinsipnya rehabilitasi kan upaya pemulihan ya. Nah, kemudian untuk rehabilitasi narkoba ini adalah upaya pemulihan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang meliputi upaya rehabilitasi medis, sosial, dan juga pasca rehabilitasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memulihkan kondisi dari seorang pecandu dan penyalahguna agar dapat kembali ke fungsi sosialnya di masyarakat dan juga kembali produktif. Nah, sebetulnya Bu Indria, jadi rehabilitasi itu ada rawat jalan sama rawat inap. Nah, kalau di rehabilitasi rawat jalan, itu adalah mungkin program rehabilitasi yang paling sederhana, di mana pasien atau klien rehabilitasi dia akan datang ke fasilitas rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan, baik itu terapi simptomatik maupun intervensi psikososial ya, berupa konseling, kemudian juga terapi kognitif ataupun terapi motivasi selama 4-12 kali sesi. 4-12 kali. Jadi dia akan datang nih seminggu sekali sampai seminggu 2 kali untuk bertemu dengan dokter ataupun konselor maupun psikolog yang ada di fasilitas rehab. Nah, kemudian tadi juga ada rehabilitasi rawat inap. Nah, untuk rehabilitasi rawat inap ini memang ada yang berbasis rumah sakit, seperti misalnya kalau di Solo itu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Kemudian juga ada yang berbasis therapeutic community. Nah, itu seperti yang dijalankan di BNN, di Balai Besar Rehabilitasi Hidup.
Di situ juga programnya ada yang program 1 bulan, 3 bulan, sama program 6 bulan. Jadi diawali juga dengan detoksifikasi. Jadi gimana dia bisa memulihkan fisiknya sehingga secara fisik dia bisa melewati fase putus zat. Jadi 2 minggu sampai 1 bulan awal dia harus menjalani pemulihan fisik. Kemudian baru terapi residensialnya untuk rehab sosialnya. Jadi ada terapi perilakunya, bagaimana dia bisa mengubah pola pikir dan pola perilakunya. Baru terakhir pasca rehab kalau udah selesai. Pasca rehab ini, jadi kalau di pasca rehab ini nanti petugas BNN kota atau provinsi akan melakukan pemantauan dan pendampingan. Oh, bagaimana setelah kembali ke masyarakat dia bisa adaptasi lagi di lingkungan keluarga, support sosialnya, dan produktivitasnya bagaimana. Program rehab yang dijalani, itu kan tadi dokter katakan ada rawat jalan, ada rawat inap. Betul. Nah, di BNNK Surakarta ini apakah rawat jalan, rawat inap, atau rawat jalan aja, atau rawat inap aja nih yang dilaksanakan? Teruntuk di BNN Kota Surakarta, kita hanya ada program rehabilitasi rawat jalan saja. Ya. Berarti cuma rawat jalan ya dok? Betul. Baik Sobat Bersinar, untuk di klinik BNNK Surakarta sendiri, ini ada programnya rehabilitasi rawat jalan. Ketika nih dok, Sobat Bersinar nih ada lingkungan atau keluarga yang menjadi korban penyalahguna pecandu narkoba, ingin mengakses nih layanan rehab nih ya di BNN gitu. Ini syaratnya apa sih dok? Ya, jadi untuk klinik BNN Kota Surakarta kita terbuka, baik untuk pasien anak ataupun dewasa. Kalau untuk pasien anak wajib didampingi oleh wali atau orang tua. Dan untuk syarat secara umum itu cukup membawa kartu identitas atau kartu keluarga saja. Baik. Jadi untuk yang di bawah umur lah ya dok ya, itu harus dengan orang tua atau wali. Betul. Dan dewasa bisa datang sendiri dengan bawa identitas diri gitu. Nah ini biayanya nih dok, orang semua nih biasanya masyarakat tanya, aduh rehab ini biayanya berapa nggak ya? Mahal nggak ya sih gitu ya? Mahal nggak sih untuk melakukan program rehab gitu? Oh ya, tenang aja Bu Indri. Jadi semua layanan rehabilitasi yang ada di BNN, baik itu di BNN Kota Surakarta atau di center manapun di BNN itu gratis. Jadi tidak dipungut biaya. Free Sobat Bersinar untuk kegiatan nih program rehab ketika Sobat Bersinar memiliki keluarga, lingkungan yang ada korban penyalahguna atau pecandu narkotika, bisa mengakses layanan rehabilitasi di BNN Kota Surakarta gratis tanpa pungut biaya dok ya, kalau di BNN ya dok. Oke, ini mau nanya nih dok, alur rehab nih kan ketika akses nih masyarakat, alurnya gimana sih dok yang diterima oleh mereka selaku klien lah ya, gitu ya, selaku mereka sebagai masyarakat ini untuk mengakses layanan ini, alurnya seperti apa? Ribet nggak tuh? Mudah sih Bu Indri. Jadi pasien cukup datang tadi dengan membawa persyaratan, kemudian melakukan registrasi, terus akan dilakukan screening awal dan pengisian persetujuan tindakan. Nah lalu dari konselor akan melakukan asesmen menyeluruh, jadi untuk mengetahui kondisi keseluruhan baik kesehatan fisik, psikologis dan penggunaan zatnya. Baru kita tentukan tadi rencana terapinya, apakah rawat jalan, rawat inap, butuhnya berapa lama, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dari kebutuhan pasien ya dok ya. Kebutuhannya. Nah dengan fenomena saat ini dok, banyak nih yang istilahnya udah rehab nih, udah selesai rehabilitasi, kemudian kok datang lagi nih rehab gitu. Jadi kayak istilahnya lu lagi gitu deh dok ya. Itu kan jadi kok kamu lagi sih yang datang, kok bisa sampai berkali-kali sih dok proses rehab gitu. Udah sembuh, udah pulih yang dokter katakan tadi, kemudian balik lagi nih ke rehab gitu kan. Itu tuh memang bisa ya dok kambuh gitu. Itu istilahnya ya, kalau dokter tadi bilang ya kambuh gitu. Emang ada gitu. Ada nggak sih dok, bisa nggak sih dok seorang korban penyalahguna ini kambuh lagi untuk menggunakan narkoba kembali gitu? Ada nggak sih dok? Ya. Tentu saja seorang penyalahguna narkoba, apalagi kalau sudah tahap adiksi, menurut penelitian saja memang 40-55% itu akan mengalami kekambuhan kembali. Jadi banyak faktor pemicunya, baik itu dari faktor eksternal misalnya diajak teman lagi, atau mungkin ada faktor stresor keluarga, ataupun dari internalnya sendiri juga dia mengalami kemampuan pengelolaan masalah yang buruk lagi. Nah, tapi tenang saja Sobat Bersinar semuanya, BNN Kota Surakarta siap untuk memberikan pelayanan apabila ada teman-teman yang mungkin merasa butuh bantuan dan kamu kembali bisa mengakses layanan kami kembali, di mana kita akan bersama-sama mendampingi supaya bisa
menganalisa mungkin kenapa faktor kambuhannya, kita cari jalan keluarnya Baik, bersama. jadi tetap diterima ya dok ya, ketika Betul. mereka sudah selesai menjalani rehab, kemudian datang lagi kamu, kemudian menjalani rehab lagi, tetap diterima di BNN Kota Surakarta ya dok ya. Baik, banyak ya dok dari sobat bersinar yang mungkin takut untuk mengakses layanan rehabilitasi karena dalam tanda kutip apakah akan TO lah ya dalam itunya gitu, atau bagaimana aku kerahasiaanku ini seperti apa ya ketika aku mengakses, apakah akan dikenal orang atau nama aku akan ada di mana-mana, itu gimana ya dok? Ya, jangan khawatir buat sobat bersinar. Jadi kalau bagi yang ingin mengakses layanan, kami di fasilitas kesehatan pasti terjamin kerahasiaan rekam medis dari pasien. Ya, gitu. terjamin ya, Tidak mungkin ya, itu hanya hoax, mitos saja kalau sampai jadikan TO atau apa kalau mengakses layanan BNN. Baik dok, menariknya dok ya tentang jangan takut rehabilitasi. Jadi untuk sobat bersinar, yang namanya rehabilitasi itu menyenangkan kok, tidak setakut seperti ketika kita bunyikan bahwa rehabilitasi sama dengan di penjara gitu ya dok ya. Jadi untuk mengakses layanan rehab itu juga gampang dan apalagi free, tanpa biaya, gratis semuanya dari BNN. Nah, sebelum kita tutup nih dok, ketika sobat bersinar ingin mengakses layanan rehabilitasi itu alamatnya di mana sih dok gitu? Menghubunginya kayak gimana? Iya. Nah, jadi sobat bersinar bisa konsultasi langsung ke klinik BNN Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mangir, Gang 2, Penumping, Laweyan, Surakarta, atau bisa konsultasi dulu via WA, WhatsApp centernya dari kantor BNN Surakarta, mungkin bisa dilihat di layar ya, sobat bersinar. Bisa dicatat, bisa mau konsultasi dulu, tanya-tanya dulu juga boleh. Dan jangan khawatir, kita juga ada program screening lapangan. Jadi bagi yang masih ragu atau takut, kita bisa melakukan kunjungan rumah untuk melakukan screening awal dengan tentunya menghubungi via WhatsApp Center dulu. Baik, Dokter Astrid, terima kasih atas obrolan kali ini tentang rehabilitasi. Oke, sobat bersinar, untuk akses layanan rehabilitasi BNN Surakarta ini gratis, tidak dipungut biaya, dan juga jangan takut untuk rehabilitasi seperti yang Dokter Astrid katakan, dengan petugas-petugas rehabilitasi yang berkompeten di BNN Kota Surakarta, gitu ya dok ya? Ya, betul. Baik sobat bersinar, semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat dan juga sampai jumpa dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Bye bye. Bye bye.